Tarik ses semongko. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Balik lagi di Bagong Film tentunya. Masih bersama saya Dadang Knalpot, host magang di channel ini. Oke guys, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Chaser. Jadi, di film ini menceritakan tentang seorang mantan detektif yang berprofesi sebagai mucikari. Di sini ia akan mencari keberadaan tentang kasus ciwi-ciwi yang hilang secara misterius. Asli, pas saya menonton film ini, saya dibuat gregetan sendiri karena sang pelaku utama yang sangat membagongkan. Karena dia sangat pintar menyembunyikan rahasia dan bukti sebagai pelaku. Di sini dia sampai dihajar habis-habisan juga, masih tetap aja nggak mau ngaku. Pokoknya anjing nih orang. Oke, daripada saya bacot terus dan malah emosi, mending kita lanjut aja ke videonya. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Jung Ho yang berprofesi sebagai mucikari. Ya, biasalah guys, namanya mucikari nantinya akan mengirim wanita-wanita yang telah dipesan sebelumnya untuk dihidangkan para pria hidung belang. Seperti mimin kita. Pokoknya dia paling semangat kalau sudah membahas film berbau perkembangbiakan dan pengencerotan guys. Sama seperti kalian kan. Jun Ho telah lama menjalankan usahanya ini, tapi dulu dia adalah seorang detektif yang jago guys. Namun karena dia ketahuan punya usaha jadi seorang mucikari, dia pun dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai detektif. Karena dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai detektif, dia akhirnya lebih mengembangkan bisnis mucikarinya ini. Sampai pada suatu hari ada satu pelanggan yang ingin membooking ciwi. Dan Jun Ho akhirnya mengirimkan seorang ciwi ke tempat hidung belang tersebut. Ketika si ciwi sudah bertemu dengan si hidung belang, akhirnya dia langsung diajak ke rumahnya untuk melakukan proses perkembangbiakan dan pengencerutan tentunya. Dan setelah saat itu, si ciwi tersebut menghilang sampai mobilnya tergeletak dan tak terurus beberapa hari. Nah, disinilah awal mula terjadinya kejanggalan. Di sisi lain, si Jun Ho tengah sibuk mencari si ciwi tersebut sampai akhirnya dia berhasil menemukan mobil ciwi itu di daerah distrik Mangwon. Di sini dia mengira si ciwi berkhianat pada bisnisnya. Kemudian, ketika di kantornya, si Jung Ho menyadari tidak hanya satu ciwi saja yang hilang, malah sudah ada dua ciwi yang tidak comeback again. Tentunya hal ini membuat si Jung Ho kekurangan pendapatan guys. Si Jung Ho ternyata memiliki bro yang bernama si Botak alias si Ojot. Ketika dia sedang keluar, tiba-tiba ada telepon dari si Botak yang mengatakan ada satu hidung belang yang rewel dan terus menolak stok si ciwi. Kemudian dia menjawab bahwa ada ciwinya Jin Ho yang bernama Mijin maksudnya. Namun ternyata si Mijin sedang jatuh sakit dan harus beristirahat. Mungkin dia kelelahan, terlalu banyak yang mengencerutnya guys. Tapi di sini si Jun Ho tidak mau kehilangan pelanggan, jadi dia tetap memaksa si Mijin untuk menemui pelanggan tersebut. Pada akhirnya, Mijin berangkat untuk menemui hidung belang itu. Jin Ho yang berada di kantornya kaget ketika melihat ponselnya yang menemukan nomor 4885. Dirinya tidak asing dengan nomor tersebut. Setelah dicek, benar saja sudah ada dua ciwi yang telah dikirimnya ke distrik Mawon. Namun, kedua ciwi yang telah dipesannya itu ternyata tak kunjung kembali. Dan sekarang Mijin telah berangkat ke sana untuk menemui hidung belang yang bernomor 488 ini guys. Melihat kejadian itu, Jin Ho pun berpikir dan curiga kalau ciwi-ciwinya telah dijual oleh pemilik nomor 488 ini. Takut kehilangan si Mijin, Jun Ho pun meneleponnya dan meminta alamat rumah si hidung belang pemilik nomor 4885 itu. Jangan dipasang ya guys ini nomor. Di sisi lain, Mijin telah sampai ke rumah si hidung belang ini. Dia kemudian mengingat-ingat alamat rumahnya yang nantinya akan dikirimkan kepada si Jun Ho. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, si Mijin izin untuk mandi dulu, padahal dia ingin mengirimkan pesan pada si Jun Ho untuk memberitahukan alamatnya. Namun, tidak diduga di tempat itu tidak ada sinyal sama sekali, sehingga Mijin tak bisa mengirim pesannya.
Ketika keluar dari WC tersebut, dia pun mempunyai ide dan dia memberikan alasan, yaitu pengamannya ketinggalan. Namun saat dia keluar, ternyata pintunya telah digembok, sehingga Mijin tak bisa keluar dari tempat itu. Pada akhirnya, si hidung belang misterius ini mengangkat tangannya dan kaki Mijin, dan akan segera membunuhnya. Ternyata si Mamang ini adalah seorang psikopat ganas yang telah memodarkan banyak orang dan menguburkan bangkai-bangkainya di halaman rumahnya. Banyak orang yang telah melaporkan hal itu, namun pelakunya tak kunjung tertangkap. Tak lama setelah itu, kemudian kepala si Mijin dipukul pahatan dan palu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba dia kedatangan tamu, kemudian bergegas untuk menemui tamunya tersebut. Lalu si Mamang ini langsung menyuruh masuk tamu itu. Dan setelah itu, kemudian dia pun langsung memodarkan kedua orang tamunya itu. Bangke mereka bertiga itu langsung digeletakkan saja di WC. Ajaibnya, ternyata si Mijin belum benar-benar modar. Setelah itu, si Mamang langsung pergi menggunakan mobil. Di sisi lain, si Junho menunggu pesan dari si Mijin untuk mengetahui posisi si Mamang itu. Sampai berjam-jam lamanya, dia tak dapat pesan dari si Mijin. Kemudian Junho pun merasakan ada kejanggalan terhadap si Mamang ini. Lalu ia memutuskan berkeliling sambil bertanya pada orang-orang di sekitar distrik itu. Tak lama berkeliling, si Junho tiba-tiba mengalami tabrakan dengan si Mamang itu. Kemudian si Junho pun turun dan melihat di kemeja si Mamang itu terdapat darah segar. Curiga dengan si Mamang ini, Junho kemudian menelpon nomor 4885 itu. Dan feeling si Junho ternyata masih tajam sebagai ex-detektif. Benar saja, ponsel si Mamang pun berdering di situ. Tapi si Mamang itu langsung kabur menggunakan jurus langkah Buddha dari si Junho. Terjadilah kompetisi adu lari hingga akhirnya si Junho pun berhasil men-tackle dan meng-uppercut sampai si Mamang itu knock out. Kemudian ia pun membawanya ke mobil. Namun, polisi titisan Ladusing pun datang dan curiga dengan mereka berdua ini. Kemudian mereka pun auto diangkut ke Kapolsek terdekat. Ketika di Kapolsek, Jinho mencoba menelepon temannya yang bernama Gilwo yang juga seorang polisi. Namun tidak diangkat karena dia sedang sibuk mengawal wali kota yang tengah berkunjung ke Seoul. Tiba-tiba di sana ada orang yang melemparkan ke muka wali kota tersebut. Polisi kemudian langsung meringkus pelaku pelemparan itu. Di kantor polisi, saat mereka menginterogasi si Mamang tersebut, diketahui dia telah memodarkan banyak orang. Dan di sini identitas si Mamang ini terungkap, yang ternyata namanya Yeong Min. Dan diketahui dia telah memodarkan 9 orang. Lalu tiba-tiba Gilwo pun datang untuk menjemput si Jinho yang telah ditangkap oleh polisi tadi. Kemudian Yeong Min dibawa ke Kapolres. Jungho yang telah keluar melihat mobil si Mamang Min yang tergeletak pasca tabrakan tadi. Di dalam mobilnya dia mendapatkan seikat kunci rumah. Namun di situ kenapa kuncinya itu bisa banyak banget guys. Setelah itu si Jinho langsung menelpon bro-nya si Botak untuk mencari rumah Mamang Min itu. Dengan terpaksa si Botak mencoba setiap rumah di komplek itu dengan bekal seikat kunci itu. Tapi itu pasti akan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan si Junho mau pergi ke kantor pusat. Di sisi lain, Gilwo sedang menginterogasi Mang Min agar bisa memberitahu keberadaan ke-9 bangke-bangke yang telah dimodarkannya tersebut. Di sini, Mang Min malah mengaku ada 12 bangke yang telah ia podaran, bukan 9. Nani? Hal ini memang benar. 9 mayat telah ia bunuh jauh-jauh hari, tapi yang 3, kita tahu sendiri kalau itu baru saja terjadi, dan masih ada di kamar mandinya Mang Min ini. Namun, Mang Min tidak mau memberitahukan alamat aslinya. Malahan, dia memberitahukan alamat yang ada di KTP-nya. Kemudian Gilwo menyuruh Jungho ke rumah Mijin mencari rambutnya untuk melakukan tes DNA. Apakah darah yang ada di kemejanya merupakan darah Mijin? Untuk mencari itu diharuskan mencari DNA Mijin terlebih dahulu. Tapi kita tahu saat si Mang Min ini mau membunuh Mijin, dia tidak menggunakan baju. Dan saat ada tamu yang datang, Mang Min segera memakai bajunya. Nah, kita juga tahu, dikala tamunya disuruh masuk, Mang Min langsung membabuk mereka berdua. Jadi, dapat kita simpulkan, darah yang ada di kemejanya itu merupakan darah kedua tamunya, bukan darah dari Mijin. Karena mereka tidak tahu bersama si Jungho dan polisi lainnya, maka pergilah mereka menuju rumah Mijin, mencari rambut si Mijin untuk melakukan tes DNA. Di situ, Jungho malah melihat anak si Mijin tengah sendirian.
Karena kasihan, si Jung Ho pun membawa anak itu. Kemudian si Jung Ho mendapat kabar dari si botak bahwa dia menemukan salah satu kunci yang cocok dengan satu rumah. Namun ketika Jung Ho dan botak sampai ke sana, dia tidak menemukan siapapun. Ketika Jung Ho hendak keluar, tiba-tiba muncul si pemilik rumah tersebut dan dia langsung berlari. Terjadilah adegan balap lari antara mereka bertiga. Akhirnya si Jung Ho dan si botak berhasil menangkapnya sampai babak belur. Di situ dia bercerita bahwa Yong Min atau Mang Min pernah menginap di situ selama 2 minggu. Setelah itu dia hanya melihat Mang Min hanya pergi membawa perkakas miliknya. Dia juga bercerita bahwa Mang Min pernah melukis gambar di ruangannya tanpa seizinnya. Ketika mau balik, Jin Ho melihat si bocah anaknya Mi Jin telah tidak ada di mobil. Setelah dicari, ternyata bocil anaknya Mi Jin tergeletak dengan terluka di satu gang. Mungkin karena terpleset sehingga membuat dia pingsan. Tentunya Jung Ho langsung membawanya ke rumah sakit dan biaya pengobatan semuanya dibayar oleh si Jung Ho. Jung Ho kemudian memutuskan untuk ke Kapolres untuk menginterogasi si Mang Min dengan menggunakan teknik WWE, UFC, dan bela diri lainnya. Akhirnya Jung Ho mendapatkan info yang berupa tempat yang berada di distrik Mangwon 8931 yang merupakan tempat bekerjanya Mang Min dahulu. Di sana, polisi coba mencari bukti-bukti mayat-mayat yang dibunuh agar nantinya Mang Min bisa ditahan. Lama-lama Jung Ho ternyata menyadari bahwa telah dibohongi. Karena dulu dia pernah menjadi detektif dan dia akhirnya menyadari kalau distrik Mangwon 8931 dan distrik Mangwon lokasinya sangat jauh. Kita tahu mobilnya si Mi Jin dan gadis lainnya berada di distrik Mangwon saat dia tabrakan dengan Mang Min. Lokasinya berasa di distrik Mangwon. Sedangkan Mangwon 8931 merupakan tempat menguburkan bangkai-bangkai tersebut. Hal itu yang membuat Jung Ho merasa aneh dan mulai berpikir dengan logika. Jika dia berjalan membawa bangkai-bangkai itu dari distrik Mangwon ke distrik Mangwon 8931 akan memerlukan waktu 20 menitan untuk sampai ke sana. Hal ini tentunya tidak masuk akal. Dalam perjalanan ke sana pasti akan ada yang mengetahui Mang Min kalau sedang membawa bangkai. Jung Ho sangat yakin kalau bangkai-bangkai dan rumahnya Mang Min masih ada di sekitaran distrik Mangwon, bukan di distrik Mangwon 8931. Hasil tes DNA pun selesai dan benar saja hasil DNA darah si Mi Jin dan darah yang ada di kemejanya berbeda. Dan hal itu membuat para polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menangkap dan membuktikan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si Mang Min itu. Para polisi putus asa dan kemudian melepaskan si Mang Min karena dianggap tidak bersalah. Kemudian salah satu petinggi menanyakan siapa yang telah membuat Mang Min babak belur. Lalu Gilwo hendak menangkap Jung Ho untuk menyerahkannya pada petinggi di sana. Kemudian Gilwo berkata, kita harus merelakan kasusnya dan membebaskan Yong Min. Tak lama setelah itu terjadi, aksi balap lari lagi antara mereka semua. Pada akhirnya, Jung Ho tertangkap karena dia kalah jumlah dan dia dibawa ke petinggi tersebut. Di perjalanan, Jung Ho menendang kursi sopir sampai mobil yang bawanya 3 leong dan nabrak pohon. Hal tersebut pun membuat dia memiliki kesempatan untuk kabur dari situ. Namun, dengan santuinya dia meminta pada salah satu polisi untuk membuka borgolnya sebelum pergi. Dia juga bertanya pada polisi itu, di mana Yong Min atau yang kita sebut Mang Min berada. Pak Pol pun menjawab kalau Mang Min telah bebas karena ia tidak bersalah. Jung Ho yang mendengar berita itu langsung bergegas. Ia berlari ke distrik Mangwon untuk mencari si Mang Min. Di sini Jung Ho yakin bahwa Mi Jin masih hidup. Di sisi lain, Mi Jin yang setengah terluka di rumah Mang Min mencoba membebaskan diri menggunakan pecahan lantai untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Hal tersebut ternyata berhasil dan membuatnya bebas dari rumah itu. Tak lama setelah itu, dia langsung menuju ke sebuah toko untuk menelepon Jung Ho untuk memberitahukan lokasi saat ini. Namun ternyata, Jung Ho yang tengah berlari tak mendengarkan HP-nya berdering. Karena teleponnya tidak diangkat, maka Mi Jin hanya memberikan pesan pada Jung Ho untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu yang penting. Tiba-tiba Mang Min datang ke toko yang sama untuk membeli udud. Penjaga toko kemudian bercerita tentang wanita yang berdarah-darah yang datang ke tokonya. Si penjaga pun menyuruh Mang Min untuk melindungi mereka karena takut si pembunuh itu akan datang ke tokonya.
Ini lagi si teteh boloho banget dah. Kemudian mendengar hal itu, Mang Min pun menyadari bahwa wanita itu adalah Mijin yang berhasil kabur dari rumahnya. Dia pun kemudian membawa palu ke penjaga toko yang boloho itu. Dan kemudian duar, modarlah si penjaga toko yang boloho, Oon dan Cilepeng itu. Dipukul palu yang telah diberikannya itu pada Mang Min tersebut. Lalu ia bergegas ke belakang mencari si Mijin. Dan setelah ketemu, dia langsung membabukan palunya itu berkali-kali kepada si Mijin. Anda memang bagong sekali, Mamang. Jadi esmosi saya bawain cerita film ini. Sabar. Tak hanya itu, kemudian kepala si Mijin pun dibawa pulang oleh si Mang Min ini. Di sisi lain, ternyata ada detektif yang mengikuti si Mang Min dari belakang. Detektif itu merasa curiga karena Mang Min lama sekali berada di dalam toko itu. Ketika dicek, benar saja ditemukan bangkai dalam toko itu. Tapi si Mang Min telah tiada di dalam toko itu. Hal itu membuat si detektif langsung menelepon polisi untuk segera ke TKP. Jung Ho yang melihat banyak polisi langsung menghampirinya, dan benar saja dia telah melihat Mijin telah modir mengenaskan. Namun para polisi menahannya dan tak mengizinkannya mendekat ke TKP. Dia sangat bersedih karena hal tersebut, mungkin karena ia tahu Mijin memiliki anak yang masih kecil. Setelah itu, Jung Ho pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi anaknya Mijin. Kemudian dia langsung kembali ke toko di mana Mijin modir. Ketika dia melihat HP Mijin yang tergeletak, barulah ia sadar bahwa Mijin berusaha menghubungi dirinya. Dia kemudian mengecek pesan terakhir dari Mijin itu. Di situ terungkap sebenarnya Mijin ingin berhenti dari pekerjaan itu. Karena ia sadar pekerjaan ini akan sangat membahayakan dirinya sendiri. Tadinya Mijin berniat mencari kerja yang halal untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Di situ Jung Ho baru tersadar bahwa uang bukanlah segalanya. Dan kebahagiaan itulah yang nomor wahid. Akhirnya Jung Ho memutuskan untuk mencari Yong Min atau si Mang Min tersebut. Ketika Jung Ho melewati sebuah gereja, dia teringat akan satu hal. Salib yang ada di situ mirip dengan salib yang berada di rumah seseorang. Jung Ho kemudian masuk ke dalam dan bertanya tentang identitas si Mang Min. Sampai akhirnya dia berhasil mendapat informasi alamat rumahnya si Mang Min itu. Di sisi lain, Mang Min sedang menimbun dua bangkai yang ada di WC rumahnya. Setelah selesai, dia langsung dandan dan menggunakan jas seperti ingin pergi ke suatu tempat. Setelah itu, tibalah Jung Ho di depan rumah Mang Min. Ketika ingin memencet bel rumahnya Mang Min, ternyata dia ingat masih memegang kunci rumahnya si Mang Min tersebut. Tapi sebelum dia masuk, dia telah memberitahu si Gilwo alamat rumahnya si Mang Min itu. Dan jika dia tidak kunjung kembali, maka sudah bisa dipastikan dia sudah modir, katanya. Akhirnya, bertemulah mereka berdua. Di sana Jung Ho gelut ancim sama si Mang Min. Pokoknya habis-habisan, sampai rumah si Mang Min hancur berantakan lah. Tapi si Jung Ho kembali menang, dan membuat si Mang Min babak belur lagi. Namun seketika Jung Ho berhenti ngegebotan si Mang Min, karena dia ternyata melihat kepala Mijin yang ada di akuarium. Kemudian dia shock seketika melihat hal itu. Si Mang Min lalu mengambil kesempatan itu untuk mengambil stick golf dan bam, direbuklah si Jung Ho. Dan di sana mereka kembali bertarung lagi. Celuk dang ding dong gelut heula atuh. Sampai akhirnya si Jung Ho menang lagi dan sudah menyedekelkan si Mang Min dan akan segera memodarkannya. Tetapi Pak Pol datang tepat waktu dan menahan Jung Ho agar tidak membunuh si Yong Min. Setelah kejadian itu, kemudian polisi menggali halaman rumah itu dan mengambil semua bangkai yang ada sebagai barang bukti agar Yong Min nantinya bisa dijebloskan ke penjara untuk dihukum modir. Nah, gitu atuh, bagus Pak Bol, bedil aja dia sampai kojor. Greget aing jadinya. Kemudian, di scene terakhir, di situ terlihat Jung Ho sedang menunggu anak si Mijin di ruangan rumah sakit. Mungkin saja di sini dia sedang berpikir untuk bertobat dan memperbaiki dirinya dari masa lalunya yang kelam dan memutuskan untuk merawat anak dari Mijin. Oke, itulah akhir cerita dari The Chaser dengan ending yang sangat membagongkan dan bikin naik pitam. Dan makasih buat kalian semua yang sudah nemenin dan mau dengerin saya bercerita dan ngebacit dari awal. Makasih banyak, pokoknya lah udah mau nemenin saya. Tetap stay tune on Bagong Film and Bagong Film Style Channel. Ajakan kaum rebahan.
Wassalam, Dadang Knalpot.